mengenai itu, ada maraknya aplikasi pencarian jodoh. Dampak negatifnya atau dampak positifnya itu dari aplikasi itu? Chemistry gitu loh, ikatan kepada anak-anaknya ini menjadi lebih dekat sehingga anak-anak ini bisa terbuka dengan orang tuanya. Halo sobat perempuan dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama saya Dea Anggraini dan mbaknya. Dan saya Nindi dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Di, di video kali ini kita mau membahas mengenai itu, ada maraknya aplikasi pencarian jodoh. Nah, dari aplikasi itu banyak teman-teman yang iseng ya cari jodoh dari aplikasi itu, juga iseng-iseng main-main cari cewek, yang cewek juga cari cowok gitu ya. Di dalam aplikasi ini kan pasti ada dampaknya ya, dampak negatif, dampak positifnya juga. Menurut Mbak, apa sih dampak negatifnya atau dampak positifnya itu dari aplikasi itu? Ya oke. Kalau melihat zaman sekarang kan banyak sekali remaja-remaja yang udah pinter-pinter ya Mbak ya. Iya. Udah kebanyakan mayoritas pada punya gadget dan eh, mereka menggunakan gadget pun juga udah ada pinter-pinter mulai dari aplikasi ini itu dengan segala macam aplikasi dengan kegunaannya masing-masing. Salah satunya mungkin ada beberapa aplikasi yang eh, membantu para remaja-remaja ini untuk mencari teman seperti itu, mencari apa pacar kali ya Mbak ya. Nah mungkin salah satunya ada aplikasi mungkin teman-teman di sini beberapa atau mayoritas juga pernah dengar ada yang namanya Tinder seperti itu atau Tantan dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi seperti itu yang mayoritas juga digunakan pada kalangan remaja seperti itu. Nah, kalau dampak positifnya mungkin ada beberapa yang menggunakan aplikasi tersebut secara positif dengan niatan memang benar-benar ingin mencari jodoh, dan si perempuan ini atau si laki-laki yang menggunakan aplikasi ini bijak dalam menggunakan aplikasi pencarian jodoh ini. Jadi memenuhi peraturan dan mendapatkan orang yang tepat seperti itu dan bisa sampai ke pernikahan seperti itu, dan itu juga sering kita jumpai. Tapi di sisi itu, di sisi lain dampak negatifnya pun para remaja-remaja ini kurang kepekaan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Dalam artian hanya digunakan main-main saja. Bosen nih gitu ya Mbak ya, bosen atau aku iseng kayak gitu. Cari pacar gitu. Terus ditipu oleh karena kan nggak semua orang memunculkan profil mereka di aplikasi itu secara jujur. Kadang ada yang memasang fotonya siapa, kayak kemudian identitasnya bukan diri mereka masing-masing, namanya lain, umurnya lain, pekerjaan lain. Nah, jangan mudah dibohongi dengan hal-hal yang seperti itu. Kita harus lebih pintar untuk menggali siapa sih ini atau bagaimana. Mungkin kalau untuk dibuat main-main saja untuk teman chat gitu. Kalau kita bosen sepi HP-nya, ya sepi banget nih HP-nya, terus kita download itu. Nah untuk teman chat aja, menurut saya sih nggak apa-apa ya Mbak ya, nggak terlalu dibawa serius. Cuman ini loh Mbak, untuk anak-anak yang mungkin gampang tergiur, ya. Saya punya satu contoh kasus, teman saya itu hampir ditipu karena dia bermain dating apps atau aplikasi pencari jodoh itu. Waktu itu mungkin udah 3 tahun yang lalu ya, masih mahasiswa baru lah ya, baru aja. Nah dia iseng kayak mungkin bosan atau iseng download. Itu saya lupa aplikasinya apa. Dia download, terus dia pasang fotonya dia yang bagus. Kemudian kebetulan teman saya ini tidak berhijab.
badannya bagus, rambutnya Hmm. panjang. Jadi dia memasang. Kalau kita kan mau nunjukin ke orang foto yang paling bagus ya, Mbak ya. Yang paling bagus, terus dia tunjukkan, bla bla bla. Kemudian ada yang cocok, cocok, cocok sama seorang pria, berkenalan, sudah chattingan dan lain sebagainya. Kebetulan si pria ini adalah mengaku dia bekerja sebagai fotografer. Dia menawarkan teman saya untuk foto majalah model seperti itu. Teman saya mengiyakan. Saya Karena udah mengiyakan. percaya. Karena udah percaya dan mungkin tertarik ya sama si cowok ini karena looks-nya itu terlihat oke. Bagaimana seorang fotografer itu kan pada umumnya dia mengiyakan, terus pada awalnya itu meminta foto full body atau seluruh badan, jadi misalkan berdiri foto. Oh, mbaknya Kemudian yang langsung yang foto kirim ke cowoknya itu. enggak, dia ini melakukan sendiri dan tidak cerita ke teman-temannya. Oh iya. Saya waktu itu membantu melapor ke Polres. Iya. Ya. Karena dia merasa ditipu. Gimana itu? Iya, terus akhirnya minta foto, sudah dikirim. Nah, biasanya agak-agak kesel juga ya, karena dia diem-diem aja gitu, punya berarti bahasanya zaman sekarang gebetan ya. Terus dia kirim foto, kemudian dimintai foto yang sedikit bajunya lebih terbuka, pakai foto baju pantai, dikirimkan lagi, sampai akhirnya menjurus dia disuruh pakai celana ketat, baju ketat, kemudian disuruh pakai bra sport, BH yang untuk olahraga seperti itu. Nah, anak ini mulai tidak nyaman dengan saya. Baru dia cerita ke teman-temannya. Sudah di tahap mengancam kalau tidak dikirimkan foto. Alasannya si fotografer yang mengaku fotografer ini itu dia pengen tahu ukuran badannya supaya bisa dibikinkan baju atau model baju yang bagus pada saat untuk foto model majalah seperti itu. Nah, dia mengancam kalau tidak diberikan foto yang lain, dia akan menyebarkan foto-fotonya dia. Nah, karena teman saya ketakutan ya, jadi dia sempat mengirimkan satu foto dia topless. Atasnya ini sudah tidak menggunakan apa-apa. Nah, katanya untuk mengetahui ukuran dada. Dia sudah ketakutan, jadinya ya itu akhirnya dia ngobrol ke saya dan teman-teman lainnya untuk membantu melaporkan ke polisi. Itu. Jadi itu bahkan maksudnya bukan di kalangan anak SMP, SMA aja, bahkan mahasiswa aja ada yang masih mengalami kasus seperti itu. Iya, sama penipuan. Pertanyaannya? Iya, dari ceritanya mbaknya itu kita harus berhati-hati dalam hal main aplikasi-aplikasi yang kayak gitu dan percaya sama teman-teman online kita gitu. Menurut mbaknya eh, apa ada peran untuk temennya, terus apa aja peran mbaknya untuk temennya itu, terus juga mungkin peran dari orang tua gitu, peran dari temen-temennya itu gimana mbak? Mungkin sikap yang bisa diambil ya, Mbak ya. Kalau saya sebagai temannya dia ya mendampingi dia ketika dia mengalami kasus yang mungkin membuat dia sangat ketakutan dan menjadi anak yang tertutup seperti itu. Memberikan pemahaman-pemahaman kalau dia itu tidak sendiri, dia itu ada teman-temannya yang akan membantu seperti itu. Dan mungkin untuk para orang tua, kita kan tidak tahu persis ya Mbak, bagaimana kegiatan para orang tua ini dalam mengontrol putra-putrinya, anak-anaknya. Nah, mungkin untuk para orang tua di luar sana bisa lebih apa ya, menjalin komunikasi dan chemistry gitu loh, ikatan kepada anak-anaknya ini menjadi lebih dekat sehingga anak-anak ini bisa terbuka dengan orang tuanya selain dengan temannya atau orang tuanya bisa ya minimal cerita dia itu lagi apa, sedang melakukan apa. Jadi
kita sebagai teman atau nanti orang tua ini bisa mengetahui, oh si anak ini nih begini, dan mungkin lebih bijak aja dan kita bisa menyaring, kita bisa memilih-milih mana yang baik, mana yang jelek, karena sosial media ini kan sekarang sangat ini ya Mbak ya, bisa dibilang apa ya, rentan lah ya, karena yang menggunakan udah bukan kalangan dewasa aja, karena zaman sekarang juga udah sosial media, mungkin kan yang punya kakak atau orang tua itu bisa lebih lebih kepekaan ya sama orang Iya. tua. Terus jangan lupa ya teman-teman perempuan yang lihat video ini, menurut Mbaknya kan tadi jadi teman harus saling menolong, terus untuk orang tua saling mensupport. Ada kalau ada kasus-kasus yang seperti yang dialami temannya Mbak. Ya, terima kasih ya Mbak sudah saling sudah mau cerita mengenai aplikasi pencarian jodoh ini. Sampai jumpa lagi bersama saya Dea dan Mbaknya saya Nidi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe BPP Jember TV.